Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsi wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Masih di sunah-sunah fi'liyah. Ada sunah qalbiyah, ada sunah lisaniyah, dan ada sunah fi'liyah. Kalau sunah qalbiyah mungkin meraktekannya sulit gitu ya. Misalnya rukun sholat niat aja, prakteknya piye gitu ya. Kadang ada yang niat itu dipraktekkan dengan ucapan, padahal niat itu di hati. Kemudian lesan itu juga bisa dipraktekkan, begitu juga filia itu lebih ke praktek gitu ya. Sekarang kita sebenarnya sudah sampai nomor 8 ya, mau masuk nomor 8. Tapi secara singkat mungkin saya ulangi dulu, review dulu ya. Yang pertama yaitu menjadikan sutroh di depan ketika kita sholat. Minimal kita jangan sholat di tempat yang akan dilewati orang lain dan depan kita tidak ada pembatas ya. Misalnya tiba-tiba sholat sunnah di depan pintu situ kan pasti ada orang yang mau lewat gitu. Jadi pakai sutroh agar lebih khusyuk, Kemudian sunnah fi'liyah yang kedua itu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika bangun dari rukuk, dan ketika bangun dari tahiyat awal. Mengangkat tangan. Mengangkat tangannya adalah boleh sejajar dengan pundak, boleh sejajar dengan daun telinga, dan tangannya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi prakteknya begini atau begini. Jadi sejajar dengan daun telinga, ya nggak usah diukur pakai meteran ya, kira-kira aja gitu. Keduren sidik atau kepededaan sidik kan kira-kira gitu, atau segini sejajar dengan pundak. Dan telapak tangan ini dihadapkan ke kiblat, tidak begini ya. Kalau begini berarti mau gini. ya, jadi begini. Coba bisa bersama. 1, 2, 3, Allahu Akbar. Atau turun lagi sejajar dengan pundak, Allahu Akbar. Ya. Jadi tidak begini ya.
Ya, tidak begini tapi begini. Nah, jari-jari jari-jari itu ada yang mengatakan rapat dan juga ada yang mengatakan direnggang, tapi yang kuat adalah rapat. Mengatakan jadi rapat, tidak renggang begini, tapi rapat begini. Jadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ada yang takbir itu sepele, itu kan nggak boleh ya. Allahu Akbar. Ini belum mengamalkan sunnah ini, walaupun artinya sudah tangan bergerak kok nggak dapat apa-apa dari mana-mana toh. Gini pun kan sudah, maksudnya sudah bergerak. Allahu Akbar. Kadang ada yang sedekap itu baca iman, Allahu Akbar. Ini yang sholat nang orang gitu ya. Jadi yang serius lah gitu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi boleh sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Sekali lagi coba. Allah. Saya tak lihat dulu. Ye, bagus sudah. Kita turun dikit lagi boleh. 1, 2, 3. Allah. Ya, bagus. Besok jangan lupa kayak begini ya. Iya. Kan memang harus diingat-ingatkan terus gitu ya. Iya. Iya. Ya. Ya ada yang berlebihan Allah, gitu kan nggak sunnah gitu ya. Jadi hanya sejajar dengan daun telinga atau dengan pundak. Setelah itu wad'ul yumna alal yusra fauqa sadri. Meletakkan tangan kanan di tangan kiri di dada. Di dada itu ya boleh sini atau naik boleh semua. Ini kan ada ini perut ini antara perbatasan dada dengan perut ini ada legoan sini itu. Nah, pulung hati apa namanya. Jadi minimal paling turunnya di sini. Atau di sini atau naik boleh. Terus tangan ini boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. 3. Jadi naik barisannya rapet banget, itu lebih utama yang di sini. Karena kan ini jadi bisa rapet. Karena kalau di sini ini jadi pegang gitu kan. Tapi memang boleh semua. Ini boleh. Begini boleh, ya. Atau di sini juga. Yo, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Nah, ini boleh, ini boleh. Ya, yang nggak boleh. ini bukan sejak sholat kalau gini ya. Nyantai. Iya, cuman itu ya. Nih, jadi gimana Pak? Pak Sus mau matur apa? Oke. Ya, terus istiwa udh-dhahri fi ruqa' wa adami raf'i ra'si au khafdhihi wal qabdi bil kafi ala rukbataini ma tafriqil asabi wa mu'afatil adudaini anil jambaini. Nomor 4 dulu. Nomor 4 melihat tempat sujud. Ya, melihat tempat sujud. Jadi tidak enggak boleh warna-warna lihat ya. Agar kalau depannya itu ada orang pakai kaos yang ada tulisannya itu enggak dibuat Pak Edi. Ngarepe kono aku ora butuh duit tulisannya kan diwaca terus. Ya, maka melihatnya Bapak. Ya, dan orang memang anjurannya enggak usah pakai tulisannya. Kaos yang bertulis-tulisan di shop paling depan, apalagi imamnya gitu kan diwaca makmume kabeh mengganggu kehusuan ya. Mengganggu masalahnya. Jadi melihat tempat sujud ya, gini. Kemudian yang kelima, ruko itu yang lurus, kepalanya enggak dingklok, tangannya pegang lutut dan jari jemarinya dipegang. Jadi misalnya ini mau ruko itu angkat tangannya sama kayak tadi, Allahu Akbar. Jadi ini di sini, ini, jadi tidak begini enggak, atau dingklok begini enggak. Jadi lurus. Nah, jadi ketika ini terus Allahu Akbar. Kadang ada yang rukuk masih sini itu nggak boleh ya. Ya walaupun bukan batal ya, tapi tidak tepat lah. Atau di sini. Atau ada yang tangannya ditekuk, kakinya ditekuk. Allah, ini kan kayak mau jengking ngopo gitu.
Gini enggak. Jadi lurus kayak siku. Allah betul siku. Plek ini lurus, ini tangan lurus ya, digenggam gini. Ya. Saya mau praktek berapa orang? Kita lihat aja dari sini. Garis sana misalnya 3 orang. Ayo berdiri. Rukuk, saya tak lihat rukuknya. Ya, contohnya enggak usah di sini ya. Ya. Tekbir dulu, cakep, terus rukuk. Bareng 1, 2, 3. Tekbir dulu. Julang. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ya, sekarang rukuk. Allahu Akbar. Bentar, Pak Sus kurang kedanaan kepala nih. Nah. Ya. Jadi dengan kepalanya lurus lagi Pak, ini Pak. Gini lagi. Nah. Sudah, ya, begitu ya. Jangan pegang ke bawah, jangan ke atas lagi. Sebelah sini 3 orang, 4 orang, Pak, jangan ke sini. Sudah, dari takbir terus cakep, terus rukuk. 1, 2, 3. Terus sekarang rukuk. Allah. Ya, sudah. Masya Allah, bagus. Buat sampel ya, yang lain niru kayak begitu ya. Yang dibuat sampel berarti berhak menjadi imam juga. Ya. Terus kemudian yang keenam adalah an-nuzul fi sujud alal yadaini qabla rukbataini. Dari berdiri mau ke sujud itu mendahulukan tangan, tidak mendahulukan dengkul. Walaupun ini ikhtilaf ya, ada sebagian pendapat yang dengkulnya dulu. Karena di teks hadis tentang jangan seperti onta itu. Tapi yang kuat insya Allah, yang benar adalah yang kuat maksudnya, bukan berarti yang satunya salah ya, yang kuat adalah yang mendahulukan tangan ya. Memang nek bahasa Semarang esak jengkol se. Kepenae itu loh. Tapi yang terbaik soalnya yang tangan. Jadi turun itu tangan dulu, baru jengkol gitu. Baru ini gitu. Tapi kan ada yang dengan gini. Gini ya. Jadi tangan terlebih dahulu, bukan jengkol terlebih dahulu. Ya. Kemudian tangan itu misalnya ya ini kalau di sini, terus misalnya di sini kan sudah sejajar dengan telinga loh, ya cukup gitu. Tapi misalnya gini terus belum, kan juga sejajar dengan pundak juga cukup gitu. Ya, jadi sudah cukup. Yang penting jangan terlalu pendek gini, jadi perut ini sama ini nempel, ya, karena dianjurkan untuk dipisah. Apalagi yang gagah kayak Pak Edi itu kecendaan ini yang ke sini loh Pak. Jadi Pak Edi praktek sujud sekarang. Iya, nggak apa-apa. Gitu aja. Dari sedekah, dari takbir, rukuk, i'tidal, sujud. Allah Akbar. Ya, terus rukuk. Allah Akbar. Ya, i'tidal. Allah liman Sami Allah hamidah cuma ngajul kok. Allah. Kita. Sami Allah liman hamidah. Terus sujud. Allah. Akbar. Ya belakangnya. Wes. Jos 100. Terima kasih Pak Edi. Ya. Ini termasuk kemudian yang ketujuh, tamkinul jibah wal anfi. Tadi sudah ya, antara jidat sama hidung sama-sama ditaruh.
Jangan jengklet gini kemudian hidungnya nggak nempel. Wal yadaini, dan kedua tangan. Nggak boleh sujud itu begini, ini nggak boleh. Saya ada lihat sujud begini. Jadi nggak boleh nih. Jadi ini harus nempel tanah semua. Ya. Nempel tanah. Kemudian sejajar dengan tangan tadi, sejajar dengan pundak atau dengan daun telinga, ya, atau dengan daun telinga. Kemudian waraful mirfaqain, kemudian ini diangkat, nggak ditempelkan gini. Wanas bal qadamain warasal akibain, kemudian ini dirapatkan tadi, ini didirikan. Kaki ini istilah orang Jawa itu madal. Karena sering melihat orang sujud itu ini gini aja. Nah, ini nggak boleh. Ada yang dijunjung gini juga nggak boleh, tak? Jadi harus pancatkan gini dan ini rapat, ya. Tuh ya, memang ilmunya kan begitu gitu ya. Jadi memang kalau bahasa kasar itu nggak untuk sholat itu sakarepe dhewe kan nggak untuk ada aturan lah ngene ya kena sakarep kowe sakku kan nggak boleh gitu ya. Karena memang ada aturannya gitu. Wastiqbalal kiblati biasabil kafaini wal qadamaini, sehingga jari jemari tangan dan jemari-jemari kaki itu semuanya adalah menghadap ke arah kiblat, ya. Kemudian yang ke-8, iftirasur rijlil yusra wa nasbil yumna fil jalsati baina sajdatain. Duduk iftirosh ketika duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal dan duduk istirahat. Itu duduknya iftirosh. Iftirosh itu kaki kanan didirikan, pantat kiri kita menduduki kaki kiri. Nah, itu namanya iftirosh. Jadi begini. Ini pantat kiri duduki telapak kaki kiri, terus ini ditegakkan. Ini namanya iftirosh. Iftirosh itu namanya. Nggak boleh duduk begini, ini paling jelek kata ulama fikih, ya. Duduknya anjing, saya nggak ngamati apa anjing duduk kayak gini. Tapi boleh begini di dalam tahiyat awal. Oh kok bukan tahiyat awal, duduk di antara dua sujud, ya. Ini duduk iftiros duduk di antara dua sujud. Boleh ik'a itu tadi ya yang ditegakkan semuanya, itu namanya ik'a, boleh. Kemudian yang ke-9, itolatul jalsah baina sajdataini, ya. Memanjangkan duduk di antara dua sujud. Ternyata kita itu ketika duduk di antara dua sujud itu kebanyakan cepat-cepat, hanya Rabbil firli, kadang satu kali terus sujud lagi, atau paling panjang ya 3 kali Rabbil firli. Padahal ada doa-doa yang lain itu ya, Rabbil firli, warhamni, wasburni, warzukni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Dan boleh juga ada doa-doa yang lain. Sehingga ketika memang sudah sepakat sama makmum, duduk di antara dua sujud dipanjangkan itu sunnah, ya. Sahabat Anas mengatakan Rasulullah SAW yaq'adu baina sajdataini hatta naqul qad auhama. Nabi itu pernah duduk di antara dua sujud itu, kami itu sampai ragu ada apa gitu ya. Ternyata dia panjang. Wahali sunnah tarokahan nas min ba'di ingkirodi asli sahabah. Sunnah ini dilupakan sejak para sahabat tidak ada. Dilupakan. Karena kayak sekarang nggak umum kan gitu, duduk di antara dua sujud kok lama gitu ya. Engko malah imamnya lali bahasa duduk lama malah ditutup salam. Padahal duduk di antara dua sujud, ya. Wa kana Anas ya
yasna'u syai'an lam arakum tasna'unahu yumkisu baina sajdatain hatta naqul qad nasa au qad auhama. Ternyata Anas melakukan sesuatu yang dianggap apa itu kok lama, ternyata ya duduk di antara dua sujud itu, dan itu meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-10 duduk istirahat namanya. Kalau mau dikatakan istirahat, istirahat kan leren gitu ya. Sebetulnya kalau secara urufnya ya kok leren gitu, leren di mana gitu ya. Tapi itu namanya saja. Duduk istirahat itu duduk dari sujud mau berdiri. Itu dadak leren duduk dulu, itu sunnah gitu ya. Sunnah, jangan langsungan gitu ya. Jadi dari sujud lah, mau duduk Allahu Akbar. Nah, ini duduknya itu namanya duduk istirahat. Duduk istirahat. Itu namanya duduk istirahat. Ini dianjurkan pula gitu. Tapi nggak bablas saja. Tapi ya mungkin ada yang bablas bukan berarti nggak sah. Tapi kan wis podo mbut gawene kan supaya dapat yang sempurna. Jadi fayusannu ba'dal firaq minas sujud asani minar raqatil ula wasaniyah wasalisah ayat risa jalsatan khafifatan qabla qiyamihi ila raqatis saniyah awir rabi'ah. Dari sujud menuju ke berdiri, baik dari rakaat 1 mau kedua atau rakaat ketiga mau keempat ya, dianjurkan duduk dulu dengan duduk yang ringan. Duduk yang ringan. Dan yang ke-11 al-i'timad alal ardi bil yadaini indan nuhudi ila raqatil jadidah. Kemudian dari sujud, dari duduk istirahat tadi ke arah berdirinya itu paling baik adalah tangannya memegangi atau bersandar ke tanah. Ya kalau kita nggak tanah ya ke keramik gitu ya. Jadi kan ada, walaupun duduk istirahat kan ada dua cara, mungkin ada yang Allahu Akbar. Jadi ini kan bertumpunya ke kaki ya. Yang dianjurkan itu bertumpunya ke tanah gitu. Allah. Nah ini bertumpu ke tanah namanya. Ya bertumpu ke tanah, bukan ke kaki. Nih sunahnya seperti itu ya, bertumpu ke tanah, bukan ke kaki. Imam Malik bin Huwairis mengatakan ala ahdasukum an sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza rafa'a ra'sah minas sajdati saniyah jalasa wa tamada alal ardi tsumma qoma. Nabi ketika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, maka duduk istirahat, dan ketika ke arah berdiri, tangannya bertumpu ke tanah, ya, ke keramik ya, bukan ke kaki. Kemudian yang ke-12 al-iftiros fil julusi litasyahudil awal wat tawaruk fit tasyahudil akhir. Tadi baru duduk iftiros yang dicontohkan. Ketika duduk istirahat, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, semuanya adalah iftirosh. Tapi untuk duduk tahiyat akhir itu tawaruk. Tawaruk berarti kakinya ditarik, karena pantat ditaruh di bumi. Jadi begini ya. Kalau ini namanya iftirosh, tawaruknya begini. Tawaruk. Ya memang kok menceng-menceng kayak gitu, mungkin ada orang yang lemu itu kadang mungkin sulit gini gitu. Tapi harus belajar dulu. Tapi memang nggak bisa, misalnya sudah dipaksa nggak bisa ya nggak apa-apa, kan jangan usaha. Ini tidak suatu keharusan karena tadi sunnah, gitu ya. Artinya kalau bisa ya dilakukan. Jadi kalau gini nggak bisa, coba lagi begini, ini kan kurang dikit itu ya. Nah, kalau nggak bisa lagi ya jadi iftiros. Tapi diusahakan kalau memang bisa seperti itu. Ya, diusahakan. Nggih, monggo Pak. Gini Pak, kadang-kadang itu saya
kadang juga sering juga itu antara dua sujud itu lupa duduknya itu sujud tahiyat akhir. Begitu imam mau berdiri, tadi kalau saya duduknya tahiyat akhir itu membatalkan sholat tidak? Insya Allah tidak. Juga pada saat tahiyat akhir itu kadang-kadang duduknya iya ini salah ini nanti itu membatalkan sholat. Tidak, insya Allah tidak ya. Itu karena hanya sunnah, artinya misalnya ditinggalkan secara sengaja pun juga tidak batal, hanya pahalanya berkurang. Tapi kalau lupa ya pahalanya genep. Karena lupa itu tidak iya. tidak membatalkan sholat, insya Allah. Ya, ini duduk iftiros itu tahiyat awal, duduk di antara dua sujud, duduk istirahat itu iftiros. Kemudian duduk tahiyat akhir itu tawaruk. Hanya ada pertanyaan, sholat subuh itu tahiyatnya awal atau akhir? Ya, sholat subuh itu tahiyatnya namanya tahiyat awal atau namanya tahiyat akhir? Termasuk sholat sunnah yang 2 rakaat. Imam Asy-Syafi'i dan yang lain mengatakan tahiyat akhir, karena yang disebut tahiyat akhir itu tahiyat yang mengiringi salam. Ulama Dzahiriyah mengatakan tahiyat awal, wong baru tahiyat itu belum tahiyat duluan, no. Yang namanya akhir itu kan ada awalnya. Kalau nggak ada awalnya berarti ya nggak akhir gitu ya. Ada orang punya anak 1, mbarep atau ragil? Oh gitu. Nah ini kadang kan begitu ya. Memang ulama beda pendapat. Kalau mengikut ke Syafi'iyah maka disebut tahiyat akhir, maka duduknya tawaruk. Tapi kalau ulama Dzahiriyah, terutama ulama Saudi, Syekh Utsaimin, bin Baz dan Syekh Albani mengatakan wong nggak ada awalnya kok, yaitu awal gitu. Maka mereka menggunakan duduk iftiros. Lah bagi kita gimana? Nek jenengan makmum ya tergantung imame. Nek imame tawaruk ya tawaruko, nek imame iftiros iftiroso gitu loh. Jangan menyelisihi imam. Lah kalau sendiri ya mau ngikut Syafi'iyah atau Dzahiriyah, monggo ya. Ya, kalau jenengan memahami sholat subuh itu tahiyatnya awal atau akhir. Jadi kalau Syafi'iyah mengatakan akhir, kalau Dzahiriyah mengatakan ya awal gitu. Jadi kan kira-kira di hati itu cenderung yang mana? Kalau Pak Edi mengatakan awal atau akhir itu tahiyat sholat subuh itu, Pak? Awal ya. Kenapa? Karena belum pernah ada tahiyat tadi ya. Iya. Tapi ada yang mengatakan akhir kayak Syafi'iyah itu karena yang disebut tahiyat akhir kata beliau yang diiringi salam gitu ya. Jadi dua-duanya ya Masya Allah gitu ya. Ya artinya monggo kita mau yang mana. Nggak ada masalah, ya karena kita tahu pijakannya nggak ada masalah. Ya. Termasuk di makmum di luar itu, terutama Jumat ya. Ya. Itu kan belakang nggak lihat imamnya. Maaf ya kalau itu hibah kita sudah nggak ada masalah ya. Duduknya itu tetap. Tapi di luar sana kan menggunakan yang salam itu tetap duduknya. Nggak apa-apa. Salam nggak apa-apa. Ngikuti imam. Imamnya gimana? Karena semuanya ada dasarnya. Ya. Ini, ini tagnya kan gini. Faida jalasa fi raq'ata ini tagnya hadis itu gini, tapi hanya memahaminya yang sendiri-sendiri tagnya satu. Faida jalasa fi raq'ata ini jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasobal ukra wa qa'ada alamat adatihi. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi, satu tag. Terjemahnya gini, Rasul kalau tahiyat awal duduknya tawaruk, iftiros, kalau tahiyat akhir duduknya tawaruk. Tok kayak gitu tagnya itu. Nah, sehingga di dalam sholat subuh itu kan tadi ditanya, tahiyat awal atau tahiyat akhir kan. Jadi yang mengatakan dia duduknya iftiros, dia mengatakan tahiyat awal itu. Lah kok awal? Lah
awal yang baru itu tahiyatnya belum tahiyat tadi kok. Iya. Nah, yang mengatakan tahiyat akhir, oh itu akhir karena apa? Mengiringi salam. Ya, monggo. Memang dua pendapatnya ya. Jadi nggak apa-apa insya Allah. Nah, sini terus kemudian penulis kitab mengatakan begini. Idza kanat as-sholatu rak'atain faqat bimakna anna fiha tasyahudan wahidan fasunah fihi al-iftiras. Di pendapatnya penulis iftiras sebagaimana tahiyat awal. Karena Aisyah mensifati begitu. Karena wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah wa kana yufarrishu atau yafrisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Kata Aisyah, Nabi itu setiap sholat yang 2 rakaat maka sholat duduknya adalah iftiros. Maka yang ini yang digunakan pegangan bahwa sholat subuh dan sholat yang 2 rakaat iftiros. Jadi ya yang kuat insya Allah sebetulnya kalau kita bilang yang kuat yang iftiros. Tapi ketika kita jamaah yang mengikut imam. Jelas Pak Edi? Terbiasa dengan iftiras itu. Ya. Padahal imamnya yang tawaruk. di luar sana itu. Ya kalau kita melihat imamnya tawaruk ya tawaruk. Jadi iftiras des gitu ya. Dalam rangka mengikuti imam. Ya. Kalau nggak lihat ya namanya kadang misalnya di Masjidil Haram pun nggak lihat atau di masjid yang lebar ya sesuai kaidah yang kita ikuti. Kemudian yang ke-13 al-isyarah bisababah fit tasyahud min awalihi ila akhir doa warramyu bil basari ilaiha. Jadi dari sejak at-tahiyat itu jari sudah diangkat. Tidak menunggu asyhadu alla ilaha illallah. Tapi sejak at-tahiyatu lillah itu sudah diangkat ya. Ibnu Umar mengatakan kana idza jalasa fi shalah wa do'a yadaihi ala rukbataihi wa rafa'a isba'ahu al-yumna ala titalimal ibham fada'a biha wa rama bi basarihi ilaiha. Kemudian matanya melihat tangan itu gitu. La tajuzu al-isyarah bi ghairi sababah al-yumna. Ngacungke ini kok dengan selain ini enggak boleh, misalnya dengan jari tengah ini enggak boleh gitu ya. Ya walaupun maknanya gimana itu ini kan sama-sama satu ya enggak boleh. Kalau boleh-boleh milih mungkin lebih baik gini loh. Jempolan itu toh ya, tapi nggak boleh. Jadi harus dengan ini. Bahkan pakai yang kiri saja ini juga nggak boleh. Karena contohnya ya itu gitu. Oh gitu kok saklek ya. Ya memang itu contohnya ibadah mahdhur itu kan mencontoh Rasulullah ya. Ya, mencontoh Rasulullah. Iya gitu ya. Nggak boleh, tangan kiri nggak boleh. Itu ya. Sa'id bin Abi Waqqas mengatakan, "Marra alayya an-nabiyyu." Nabi melewati aku, wa ana ad'u bi usbu'i, dan aku sedang berdoa itu jari saya tak acungkan semua biar lebih utama, nek satu ganjaran satu, nek 4 kan ganjaran 4 itu ya. Nah ternyata Rasulullah lewat, setelah itu dia bilang akhidda gitu, atau ahiddi dengan satu aja gitu, bisa berapa, tidak boleh melebihi satu. Jadi kan enggak mesti ketika yang jumlahnya banyak, pahalanya banyak itu kemudian menambah sendiri. Ya, misal kayak sholat qobliyah subuh itu ya 2 rakaat tok, yang pahalanya seperti dunia seisinya itu kan ya 2 rakaat saja. Wah, si loro wae dunia seisinya aku tekone awal kena ngelek ping 3 ping 4 rakaat akeh pahalanya banyak, enggak begitu ya. Ya 2 saja. Maka Imam Ibnu Musayyab ketika ada orang yang kemudian sholat berrakaat-rakaat ditegur. Jangan begitu, Rasul enggak menyontohkan. Nah, orang itu jawab, "Lo mosok aku mau disiksanya sebab sholat?" Ya enggak akan disiksa dengan sebab sholat. Tapi kamu disiksa sebab sholatnya tidak meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sunnah-sunnah fi'liyah. Kemudian yang akan datang, sudah puasa belum? Belum ya? Sudah? Ya, ya tinggal nantilah kalau. Oh ya, kalau sudah berarti nanti habis Ramadan, insya Allah umurun tubahu fi sholah
hal-hal yang boleh dilakukan ketika sholat. Sholat tarawih itu sebenarnya 4 rakaat berbisaran atau ada beberapa teman yang 2 rakaat jalan, 2 rakaat Apa tarawih? yes, Boleh semua. Yang tidak boleh 4 rakaat pakai tahiyat awal. Kayak sholat zuhur itu nggak boleh. Jadi kalau mau 4, ya sekaligus 4 baru salam, nggak ada tahiyat awal. Gitu ya. Sebagaimana juga witir. Witir itu boleh 1, 2, boleh langsung 3. Tapi yang nggak boleh seperti sholat maghrib. Insya Allah begitu. Kalau sekaligus 4 tahiyat dianggap awal juga. Jadi kalau menurut pendapat ini mungkin, tapi ketika kita melihat teks dari Aisyah yang 2 rakaat, karena Aisyah mengatakan Rasul ketika sholat yang 2 rakaat, maka duduknya iftiros. Nah, jadi ya memang hal yang seperti itu, masya Allah ya, satu teks kadang dipahami yang berbeda-beda. Makanya dengan adanya pemahaman berbeda-beda itu, ya kita boleh ya, mengikuti yang mana. Sehingga ketika 3 sekalian, kemudian 4 sekalian tanpa tahiyat awal, hanya 1 tahiyat awal atau akhir gitu ya. Maka ketika yang memahami, oh itu yang dimaksud adalah tahiyat yang mengiringi salam, maka tawaruk. Wah ini kan, tapi di tagnya Aisyah tadi, Rasul sholat yang 2 rakaat, tapi bisa saja juga memaknai seperti itu. Gitu ya. Bisa saja juga memaknai seperti itu ya. Tapi yang tag itu ya sholat yang 2 rakaat, baik subuh maupun sunah-sunah yang 2 rakaat. Sehingga ketika witir yang 1 rakaat gimana? Ya berarti mengikut tawaruk. Karena tagnya adalah yang 2 rakaat. Begitu wallahu a'lam. Kalau dari duduk istirahat mengenai itu tangan mau guling ke tangan, tangannya bertumpu ke lantai. Itu bertumpunya megar atau boleh? Ya namanya ijen. Ngepel boleh namanya ijen ya. Atau megar gini juga boleh insya Allah. Dua-duanya boleh. Begitu insya Allah. Cukup nggih? Oh, satu lagi nggih monggo. Kaitannya dengan sholat berjamaah ya, kebetulan makmum ini sakit, kebetulan di dalam mengikuti jamaah, mengikuti makmum itu. Ini abdolnya itu ketika seseorang ini sakit, tidak mampu berdiri, itu abdolnya itu pakai kursi atau duduk yang bagaimana itu? Sebetulnya bahasanya itu semampunya bahasanya. Tapi ketika saya memang banyak melihat yang sebetulnya dia sujud rukuk itu mampu, yang nggak mampu berdirinya saja. Tapi kemudian dia duduk di kursi, sujudnya pakai isyarat, rukuknya pakai isyarat, memang nggak boleh. Kalau memang dia sebetulnya mampu sujud, mampu rukuk, yang tidak mampu berdirinya saja kan gitu kan. Karena ada orang yang artinya itu ketika dia dengan duduknya di lantai, setelah sujud, ini itu nggak masalah dia, ya memang harus sujud. Tapi ketika dia mungkin sujud juga nggak mampu, bisa jadi batuknya sini kalau sujud itu lengan gitu atau apa, jadi hanya rukuknya pun hanya bisa segini, sujudnya hanya bisa segini, maka berarti duduk di kursi nggak masalah. Ya, karena memang kalau duduknya itu sebetulnya sesuai dengan kemampuan. Karena ada yang ketika duduk di lantai kayak gini nanti mau bangun pergi itu bisa juruk misalnya kan itu ya. Maka kan syariat tidak membebani yang lebih daripada kemampuannya. Jadi misalnya dia duduk itu sebenarnya tidak masalah, hanya yang tidak mampu berdirinya saja dia harus duduk sebagaimana duduknya orang sholat, yaitu iftiros atau tawaruk atau tidur miring atau tidur terlentang. Tapi ketika memang itu nggak mampu, sehingga dia mampunya hanya dengan bersandar di kursi, ya nggak apa-apa, karena kemampuan. Maka yang mengukur adalah diri masing-masing. Kalau duduknya sirah itu kan? Kalau bisa begini nggak boleh. Tapi kalau memang itu bisanya, misalnya ya. Jadi ada yang mungkin ininya itu nggak bisa ditekuk Pak. Jadi maksimal itu hanya segini. Aja loh itu. Mungkin sudah dipasang pen gini atau apa. Nah, terus mau apa ya, duduknya paling maksimal kan biasanya begini. Saya malah pernah melihat uang kasihan kalau mau sujud itu akhirnya wah gini nih, masya Allah, betapa nikmatnya yang masih Allah mengasih kita kesehatan.
Iya, jadi mau sujud dari duduk itu sulit banget ya. Karena kerjanya ininya itu pernah patah atau gimana, kemudian dipen, nggak harus ngancing, SL-nya ora. Iya, gitu ya. Ya, jadi sesuai kemampuan. Kalau orang mampu, ya semaksimal mungkin. Maksimalnya gimana? Duduk iftiros, itu maksimal. Kalau sudah nggak mampu, boleh. Begitu Pak. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.